Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Nah sekalian, pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, nah sekalian, mengawali pembelajaran, mengawali kegiatan yang pertama kali, yakni ada kegiatan Matsama. Apa itu Matsama? Nah sekalian, Matsama adalah masa ta'aruf siswa madrasah. Mau dimengerti masa ta'aruf siswa madrasah. Mengapa anak-anak harus mengikuti Matsama? Matsama merupakan kegiatan yang harus dan wajib diikuti karena merupakan pengenalan terhadap madrasah, baik itu sarana dan prasarana, baik itu bapak ibu guru, baik itu segenap semua masyarakat lingkupnya yang ada di madrasah MTS Wali Songo Sugiwaras. Dan sekalian, mari kita niati di dalam Matsama ini kita mencari ilmu agar anak sekalian nanti ke depan, saat ini dan seterusnya selama 3 tahun, selama 6 tahun belajar di lembaga Yayasan Rodotul Muta'alim, Yayasan Al-Munir Rodotul Muta'alim, anak sekalian mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama nusa dan bangsa, dan secara otomatis mentaati terhadap kedua orang tua, mentaati terhadap ulama, sehingga kalian akan memperoleh suatu keberuntungan fid-dini wa dunya hatal akhirah. Karena apa? Ilmu itu penting, wajib dilakukan oleh setiap kaum muslimin wal muslimat. Dan barang siapa ingin bahagia di dunia juga harus dihiasi dengan ilmu. Ingin berbahagia di akhirat harus dihiasi dengan ilmu. Kalau ingin berbahagia di dua-duanya harus dengan ilmu. Hadisnya sudah anak sekalian sudah mengerti semua, baik di pendidikan di MTS maupun di SD, sering disampaikan oleh bapak guru di SD maupun di MI. Anak sekalian, untuk menuju materi, ya ini adalah tata tertib. Mengapa kalian harus mengerti tentang tata tertib? Karena suatu apapun itu harus dibingkai dengan tata tertib agar situasi itu menjadi aman, tentram, dan kondusif. Dengan tujuan tata tertib itu adalah kesepakatan, peraturan yang harus disepakati dan harus dilakukan oleh segenap masyarakat. Khususnya kalau di sekolahan itu adalah, dalam hari ini ada tata tertib siswa. Siswa harus wajib mentaati dan mengikuti kesepakatan yang telah dicanangkan oleh madrasah. Nah, secara otomatis tata tertib itu, anak sekalian, kalau dilanggar, kalau tidak melakukan, secara otomatis akan mendapatkan sanksi, baik sanksi tertulis maupun sanksi non tertulis, baik sanksi tertulis maupun tidak tertulis. Tertulis contohnya, anak-anak untuk membuat pernyataan itu tertulis. Kalau non tertulis, anak mendapat peringatan. Contohnya, anak ketika bersekolah terlambat, pertama diberi peringatan. Tetapi kalau sudah diberi peringatan tidak diindahkan, peringatan secara lisan tidak diindahkan, secara otomatis nanti akan diberikan peringatan dalam bentuk tertulis. Nah, dan orang tuanya dipanggil di madrasah untuk membina terhadap anaknya. Jadi tata tertib ini berlaku baik yang memberikan peringatan Bapak Ibu Dewan Guru maupun
orang tua. Ini harus bersinergis, harus bersama-sama. Bagaimana demi kemajuan madrasah, khususnya madrasah Sanawiyah Wali Songo, MTS Wali Songo Sugiwaras yang kita cintai bersama ini. Nah sekalian yang berbahagia, lah tujuannya apa? Tujuannya tata tertib itu adalah, yang pertama adalah agar terciptanya keamanan, ketentraman dalam lingkungan madrasah. Nah, agar terjaga keamanan, ketentraman, ketertiban di lingkungan madrasah. Ya. Semuanya apapun itu kalau didesain, kalau dibikin ada tata tertibnya, insya Allah segala hal itu akan menjadikan baik. Jangan sampai merugikan terhadap orang lain. Dalam istilahnya la dororo wa la diroro. Nah, itu jangan sampai. Jadi jangan sampai merugikan terhadap orang lain. Yang kedua adalah agar individu mengetahui tugas dan tanggung jawab pada saat kalian ada di sekolah. Tahu tugas dan tanggung jawab secara individu. Siapa individu? Individu adalah siswa, karena dalam hal ini yang dibahas adalah tata tertib siswa. Yang ketiga adalah agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Contohnya, dalam contoh kecil adalah anak-anak tidak boleh mencoret-coret dinding, mencoret-coret bangku, kursi, dan lain sebagainya. Jadi semuanya yang ada di lingkup sekolah ini adalah milik, anggap bahwa itu milik kalian. Harus dikelola dengan baik, kita lestarikan bersama agar sekolah itu akan menjadi baik. Maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, mampu mengantarkan kalian untuk menuju jenjang yang lebih tinggi. Kalau sudah jenjang yang lebih tinggi, anak-anak sekalian akan menjadi anak yang bermanfaat, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Nah, karena ini dalam hari ini kenapa kok dilaksanakan secara daring untuk masamanya? Karena dalam kondisi pandemi atau virus yang merajalela, virus COVID-19. Nah, semoga anak-anak sekalian di rumah bersama keluarganya selalu dalam keadaan sehat walafiat, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang berbahagia, tata tertib siswa di MTS Wali Songo ini dibagi ada 4 poin. Nah, sekalian, 4 poin. Yang pertama adalah tata tertib secara umum. Yang mana tata tertib secara umum itu, yang pertama tata tertib dibagi menjadi 4 poin. Tata tertib secara umum, tata tertib dalam belajar, tata tertib di dalam berpakaian dan berperilaku, tata tertib di dalam berkendaraan ketika kalian berangkat ke madrasah atau ke sekolah. Ini penting. Dan barang siapa akan mengikuti tata tertib itu, insya Allah kalian itu akan menjadikan anak yang berbahagia dan beruntung, aman, tentram, terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi yang kita bahas pertama adalah tata tertib secara umum. Tata tertib secara umum yang pertama, siswa harus dapat menjaga nama baik atau citra madrasah baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah. Jadi madrasah itu merupakan hal yang terdepan, harus kalian jaga nama baik. Nama baik yayasan, nama baik madrasah, baik di dalam maupun di luar. Itu harus dinomorsatukan. Yang kedua, siswa harus dapat memelihara madrasah.
Memelihara madrasah dari konteks kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kekeluargaan. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti kegiatan ekstra ngaji yang dimulai pada pukul 6.30 sampai jam 7 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelumnya ngaji, anak-anak harus mengikuti sholat duha. Jadi sholat duha bersama berjamaah diimami oleh Bapak Dewan Guru maupun kakak-kakak kalian yang terlingkup dalam kepengurusan OSIS, mungkin diimami itu. Setelah itu mengikuti ekstra yang namanya ekstra ngaji. Setelah ekstra ngaji, mengikuti kegiatan belajar mengajar secara umum. Nah, mengapa anak-anak sekalian itu pilih di madrasah di MTS Wali Songo? Karena di MTS Wali Songo selalu mengedepankan ngaji. Jadi ngajinya itu penting. Kalau orang tidak bisa ngaji, akan merugi sepanjang masa, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu pondasi yang pertama adalah bagaimana anak-anak itu secara akidah harus kuat, yakni adalah diisi dengan ngaji. Yang keempat, siswa yang tidak masuk harus ada surat izin yang diantar langsung oleh orang tua wali murid. Apabila tidak masuk 3 hari, harus menyerahkan surat keterangan dari dokter yang menunjukkan bahwa anak itu adalah dalam keadaan sakit. Nah, setelah sakit wajib untuk masuk ke sekolah lagi untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin wal muslimat. Thalabul ilmu fardhatun alal kulli muslimin ala kulli muslimin wal muslimatin. Yang kelima, siswa dilarang membawa handphone, HP di lingkungan madrasah pada jam pembelajaran efektif. Jam 6 sampai 30 sampai jam 12.40. Itu dilarang membawa HP. Karena pada saat KBM dilarang bawa HP. Kalau daring memang wajib harus membawa HP. Kalau nggak bawa HP tidak bisa daring. Tapi kalau sudah KBM secara efektif berjalan, anak tidak boleh membawa HP. Yang keenam, siswa wajib mengikuti kegiatan sholat zuhur secara berjamaah setiap hari setelah selesai pembelajaran, kegiatan belajar mengajar. Ya, kemarin nanti insya Allah akan digilir nanti satu kelas untuk mengikuti jamaah di musola atau di pondok pesantren Rodotul Muta'alim. Mungkin digilir satu kelas, nanti didampingi oleh wali kelas, nanti setelah sholat zuhur berjamaah di musola pondok pesantren Rodotul Muta'alim yang ada di belakang sana. Terus yang keenam, siswa wajib yang ketujuh, setiap permasalahan yang dihadapi siswa akan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku di madrasah. Nah, ini tata tertib secara umum. Poin yang kedua adalah tata tertib belajar. Ketika Anda belajar harus wajib mengikuti tata tertib yang telah dicanangkan bersama oleh madrasah. Yang pertama, siswa harus sudah berada di ruang kelas 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah. Yang kedua, bila terjadi kekosongan jam, siswa harus tetap berada di dalam kelas, kecuali ketua kelas ataupun sekretaris kelas bertugas untuk menghubungi guru pengampu bidang studi ataupun guru piket. Yang ketiga, selama pelajaran berlangsung, siswa tidak boleh meninggalkan kelas.
dan madrasah tanpa izin dari guru BP atau guru piket. 3, berapa tadi? Ayo, berapa tadi? 4, siswa wajib mengikuti sholat berjamaah yang diadakan di madrasah. Bagi siswa perempuan yang berhalangan udzur, wajib mengikuti bimbingan khusus. Nah, bimbingan khusus nanti yang lain sholat berjamaah, terus yang lain mengikuti bimbingan khusus yang dilakukan oleh bapak ibu guru, entah bimbingan matematika, entah bimbingan materi yang lain. Yang kelima, siswa wajib membawa buku pelajaran LKS sesuai dengan jadwal pelajaran. Itu yang tata tertib belajar. Yang ketiga, tata tertib berpakaian dan perilaku. Ini juga anak harus wajib dimengerti. Berpakaian harus berpakaian rapi, harus perilaku sopan santun, dan harus berprestasi. Jadikan kalian belajar di MTS Wali Songo itu menjadikan ajang kompetisi untuk menuju anak yang berprestasi. Ya. Yang pertama, siswa harus berpakaian rapi, sopan, dan model pakaian sesuai dengan ketentuan yang telah dicanangkan oleh madrasah. Yang kedua, berpakaian seragam yang beratribut diatur sebagai berikut. Hari Sabtu dan Ahad, sepatu hitam, kaos kaki hitam, dan ikat pinggang. Ikat pinggangnya biasa memakai ikat pinggang MTS Wali Songo. Biasanya dipesankan ikat pinggang, biasa seperti itu. Terus yang putri seragam coklat pramuka memakai esduk ya. Memakai esduk, baju dimasukkan berjilbab coklat MTS Wali Songo Sugiwaras, baju dimasukkan dengan ketentuan yang telah dicanangkan oleh madrasah. Selanjutnya, hari Senin dan Selasa itu memakai sepatu hitam, kaos kaki putih, dan ikat pinggang MTS Wali Songo Sugiwaras. Bagi yang putra, atas putih, lengan pendek, bawah biru, baju dimasukkan dengan ketentuan yang telah dicanangkan madrasah. Untuk yang putri, atas putih, lengan panjang, bawah biru, berjilbab putih, yang ada atribut alma mater MTS Wali Songo Sugiwaras. Biasanya baju dimasukkan kalau yang putri, biar kelihatan rapi, enggak kelihatan semrawut begitu. Terus untuk hari Rabu dan Kamis pakai sepatu hitam atau putih, kaos kaki hitam, dan ikat pinggang yang berlogo atribut MTS Wali Songo Sugiwaras. Ya, untuk yang putra ini wajib memakai batik lengan panjang, bawah putih, baju dimasukkan. Yang putri juga putih lengan panjang, bawah pakai batik putih lengan panjang, bawah putih, baju dimasukkan, berjilbab berlogo MTS Wali Songo Sugiwaras, dan baju biasanya dimasukkan. Yang ketiga, siswa putra tidak boleh berambut gondrong, bersemir. Ini berlaku putra bersemir, tidak boleh, baik putra maupun putri. Baju wajib dimasukkan, berjilbab putih berlogo MTS Wali Songo, dan juga tidak boleh kalian itu menggunakan bertato, tidak boleh, berkuku panjang, bercat kuku, bermake up yang berlebihan, dan beraksesoris yang berlebihan. Yang keempat, siswa dilarang mencuri, merokok, berkelahi, berjudi,
dalam bentuk apapun mengonsumsi hal-hal yang dilarang, menyimpan dan mengedarkan narkoba, membawa senjata tajam serta membawa gambar atau video yang tidak dibenarkan di dalam agama, video-video yang melanggar syar'i. Yang kelima, siswa dilarang melakukan perbuatan asusila, baik terang-terang maupun secara sembunyi, tidak boleh, baik di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah. Siswa dilarang membentuk dan terlibat organisasi di lingkungan. Siswa dilarang membentuk dan terlibat organisasi di lingkungan madrasah selain organisasi siswa intrasekolah atau OSIS atau IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang ketujuh, siswa dilarang mencoret-coret sarana dan prasarana yang ada di madrasah, termasuk kursi, tembok, merusak sarana-sarana yang lain. Dan anak harus melestarikan, mengamankan sarana yang ada di madrasah. Kalau pagi diusahakan kalau ada tanaman yang butuh siraman segera ambil air untuk disiram agar situasinya menjadi situasi yang sejuk. Yang keempat adalah tata tertib berkendaraan. Ini yang terakhir, penting ini. Berkendaraan jangan sampai harus mengikuti aturan berlalu lintas. Yang pertama, siswa harus menempatkan sepeda di tempat parkir yang telah disediakan oleh madrasah dan kondisinya diusahakan kondisi dalam terkunci. Yang kedua, siswa harus mematikan mesin dan turun dari kendaraan pada saat anak-anak sekalian masuk di dalam lingkungan madrasah. Jadi mulai sampai jalan raya harus turun, masuk ke lingkungan madrasah harus mesin dimatikan, harus berjalan, tidak boleh kendarai langsung sampai di halaman. Nah, itu merupakan takdim terhadap bapak ibu guru, takdim terhadap madrasah yang kalian tempati untuk belajar. Insya Allah kalian tetap akan menjadi anak yang soleh-solehah, mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, sepeda motor yang dibawa di madrasah harus memenuhi persyaratan lalu lintas. Ini nek kalian belum cukup umur ya jangan pakai sepeda motor, lebih baik diantar ataupun membawa sepeda ontel karena belum cukup umur. Kalau sudah cukup umur harus memenuhi tata tertib lalu lintas yang harus punya SIM gitu loh. Nah sekalian, itu merupakan tata tertib kalian di dalam menuntut ilmu di MTS Wali Songo Sugiwaras. Lah, setiap peraturan itu harus ada sanksi. Tata tertib itu jabaran tentu ada sanksi. Hukum dilakukan, bagi yang melanggar hukum harus ada sanksi. Tata tertib itu sama halnya hukum yang telah dicanangkan oleh madrasah. Lah, kalau nggak mentaati hukum secara otomatis ada sanksi gitu loh. Contohnya kalian dalam hukum pidana, sampean mencuri misalnya, kalian melanggar kan harus sanksi, harus dihukum karena Pak polisi, dihukum karena Pak polisi, dicekal-cek dihukum perkara kalian melanggar hukum. Kalau di sini melanggar tata tertib secara otomatis kalian akan mendapat sanksi. Sanksinya bagi yang melanggar tata tertib di atas akan mendapatkan sanksi atau poin sanksi yang telah dicanangkan oleh madrasah. Yang pertama, poin tadi yang 1 sampai 19 yang kita sebutkan tadi tata tertibnya, itu akan mendapat peringatan lisan. Dan penanganan
tim tata tertib madrasah. Kalau poin 20 sampai 29 peringatan tertulis kepada orang tua ataupun wali murid akan dipanggil di madrasah untuk datang karena untuk dibina baik bapak ibu guru, wali murid juga bina karena antara kedua oknum antara wali murid dan bapak ibu guru harus bersinergi berjalan dengan baik untuk membentuk karakter anak-anak didik supaya menjadikan anak didik yang baik, yang soleh dan soleha. Yang selanjutnya poin 30 sampai 49 panggilan pertama kepada orang tua atau wali murid. Selanjutnya poin 50 sampai 74 panggilan kedua orang tua ataupun wali murid. Poin 75 sampai 99 panggilan ketiga kepada orang tua atau murid. Yang terakhir poin 10 yang terakhir atau poin yang puncaknya poin 100 itu kalau tidak bisa dibina ya dikembalikan lagi kepada kedua orang tua. Nah, ini sekilas tata tertib dan aturan setelah sanksi yang telah dicanangkan bersama oleh pihak madrasah. Semoga anak sekalian nanti belajar di MTS Wali Songo selalu mentaati peraturan sehingga terwujudlah sekolahan yang aman, tentram, ya, sesuai yang kita harapkan bersama, sesuai dengan visi misi madrasah. Nanti akan disampaikan visi visi madrasah oleh pemateri yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, maslahah bagi anak sekalian. Saya akhiri, apabila ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.